Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mafira sebagai Kepala Sekolah SD Negara. Yang saya hormati Bapak Ibu SD Negara. Yang saya hormati Ibu Mafira yang pertama-tama bersyukur atas Allah. Langsung saja Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi konsep budaya positif ini ada 7. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ini terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, bukan ekstrinsik. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena dari dalam dirinya sendiri, karena keinginan sendiri. Motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, tujuan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang kedua, tujuan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dalam nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini yang merupakan nilai motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas dasar. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada penghargaan. Untuk hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, kemudian membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Yang kedua penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Dan yang ketiga, yang keempat, menghukum dengan sistem ranking, itu tidak diperbolehkan ya. Dan yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini yang menghukum dengan sistem ranking itu ini sama saja dengan misalnya anak yang ranking 1, oh berarti dia dikasih penghargaan kan ranking 1, tetapi bagi yang rankingnya terakhir itu dia merupakan menjadi hukuman. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi dan yang ketiga restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol atau dirinya itu memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ciri-ciri hukuman. Yang pertama, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Yang ketiga, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau anak sering dihukum, mereka itu juga menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Dan yang keempat, hukuman ini dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan diri. Kemudian ciri-ciri konsekuensi. Yang pertama, melakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang kedua, mendorong kepatuhan. Yang ketiga, anak belajar taat peraturan. Yang keempat, dibuat oleh guru dan murid. Dan yang terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian ciri-ciri restitusi. Murid belajar atau bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Yang keempat, dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, anak paham bahwa murid belajar atau bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, mendorong disiplin positif. Yang ketiga, anak belajar memecahkan masalah. Yang keempat, dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali atau kontrol. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya. Ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, apabila dikasih hukuman, ini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, itu termasuk hukuman. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut, itu juga merupakan hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi, apabila ada anak
up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Ternyata Bapak Ibu sudah paham betul ya. Kita lanjut. Dihukum dengan penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mengajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sudah berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian dihukum dengan penghargaan. Menurut Ali Al-Fikor, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk mempelajari yang sesungguhnya. Karena secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya